Selamat malam, John. John, ada perkembangan terbaru apa saja terkait kasus mutilasi ini? Ya, selamat malam Victor. Jadi memang publik Sumatera Barat ini dihebohkan sejak hari Selasa, setidaknya sampai hari ini publik Sumatera Barat dihebohkan dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap seorang. Awalnya ini adalah pengungkapan kasus terhadap salah seorang perempuan bernama Septia Adinda berusia 25 tahun yang identitasnya terungkap setelah beberapa potongan tubuhnya ini ditemukan mengambang di aliran sungai dari sepanjang kawasan Padang Sarai di Kota Padang. Awalnya di hari Selasa tanggal 17, kalau saya boleh berceritakan, di hari Selasa tanggal 17 Juni ini ditemukan potongan tubuh pertama itu dalam bentuk dada, tanpa kepala, tanpa kaki. Nah, potongan ini kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Padang. Semula potongan ini diduga adalah potongan tubuh manusia berjenis kelamin laki-laki, Victor. Nah, belum ada penjelasan waktu itu bahwa ini jenis kelamin perempuan. Nah, keesokan harinya, tepatnya di Kota Padang, ini jaraknya sekitar 6 kilometer dari lokasi Batang Anai, tapi masih di aliran sungai yang sama. Ini masyarakat kemudian dihebohkan dengan penemuan bagian kepala. Di sana ditemukan di bagian kepala, lalu ada jari. Nah, jari tangan ini yang kemudian menjadi kunci pengungkapan kasus ini. Karena kemudian ada satu keluarga yang kemudian datang ke rumah sakit Bayangkara. Salah satu teman yang mengaku adalah teman dari Septia Adinda ini yang sudah 4 hari hilang, sudah tidak ada komunikasi dengan rekan dan saudara atau keluarganya. Itu kemudian membaca indikasi dari jari tangan, ada cincin. Yang cincin ini menurut rekannya adalah ini milik temannya bernama Septia, karena tidak ada cincin ini didesain khusus oleh yang bersangkutan. Nah, rentetan penemuan ini kemudian mengarah kepada salah satu tersangka yang kemudian ditangkap polisi. Tersangka kemudian bernama diketahui bernama Wanda begitu. Nah, dari pengakuan Wanda ini kemudian ada pengakuan mengejutkan, sangat mengejutkan sekali, karena ternyata Wanda ini juga menghabisi 2 gadis, 2 perempuan lain, kasusnya setahun yang lalu, Victor. Jadi dari pengungkapan ini kemudian ternyata Wanda ini juga pernah menghabisi 2 gadis bernama Cika dan Ade. Keduanya dihabisi dan kemudian waktu itu dieksekusi, tapi tidak dimutilasi, namun dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Sumur itu sendiri adalah sumur di tempat di mana tersangka ini tinggal bersama ibunya. Jadi sudah setahun lebih dua tubuh perempuan ini dikubur, dimasukkan ke dalam sumur, lalu diberi pasir, diberi batu, diberi semen dan segala macam berkali-kali, sehingga masyarakat di sekitar kawasan tempat tinggal tersangka ataupun ibu korban mengaku tidak mencium bau yang mencurigakan dari sumur tua itu. Nah, sumur itu kemudian kemarin dibongkar oleh polisi dan dibongkar oleh polisi dan dikeluarkan bongkahan-bongkahan semen. Nah, yang kemudian menjadi tragis bagi para korban adalah kemarin ini ibu dari salah satu korban, ibu korban bernama Cika. Ini karena diberitahu bahwa identitas pengungkapan kasus anaknya ini terungkap, kasus yang setahun lalu ditunggu, anaknya ini hilang setahun lalu. Ini kapasnya kemudian diajak orang tuanya ke lokasi sumur. Nah, dalam perjalanan ternyata shock dan meninggal dunia.
Ya. Kenapa keluarganya shock? Saya mendapat informasi bahwa ternyata antara korban bernama Cika dengan tersangka ini punya hubungan khusus, dan tersangka ini adalah orang yang selama ini mendampingi keluarga sejak Cika dinyatakan hilang bersama temannya adik ini. Tersangka ini tampil seperti tidak ada persoalan dengan seperti tidak ada rasa bersalah begitu, sehingga dia beberapa kali mendampingi keluarga untuk melapor ke kantor polisi, membawa keluarga ini ke orang pintar untuk melihat untuk mengetahui posisi Cika seperti apa. Nah, ini yang mungkin membuat keluarga shock. Mereka tidak menyangka bahwa pelaku pembunuhan anaknya adalah orang yang selama ini dekat dan dikenali dan berulang kali menemani keluarga untuk melapor ke polisi, melaporkan kondisi Cika yang hilang begitu. Ya. Nah, Ya, John. perkembangan lain adalah dari pengakuan sementara tersangka ini. Ini ada dua konstruksi kasus yang kemudian berbeda. Satu adalah kasus Septia Adinda. Septia Adinda ini dibunuh dan dimutilasi dalam bentuk 10 potongan. Nah, saat ini sampai hari kemarin, ini masyarakat masih menemukan potongan tubuh, termasuk kemarin itu di dekat perbatasan antara Padang dengan Padang Pariaman. Ini ada potongan potongan lengan maksud saya, yang ditemukan oleh masyarakat. Ini adalah potongan kelima. Jadi dari pengakuan tersangka ada 10 potongan, ini baru 5 yang ditemukan. Polisi masih melakukan pencarian dan masih memeriksa sejumlah saksi. Termasuk juga polisi masih membaca apakah perbuatan ini dilakukan tersangka sendirian atau ada pihak lain. Termasuk juga mencari kemungkinan bahwa korban ini lebih dari 3 seperti yang sudah diakui oleh tersangka, Victor. Iya, John. Tadi Anda katakan bahwa ada korban lain bernama Cika begitu ya, yang dinyatakan hilang namun ditemukan dalam kondisi sudah menjadi jasad begitu. Kemudian juga Septia Adinda sudah diketahui bahwa identitasnya adalah Septia Adinda. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi dari kepolisian apa motif dari tersangka Wanda ini, John? Kenapa ia mau membunuh dan memutilasi korban? Ada dua kasus, Victor. Yang pertama, mohon maaf, apakah Anda masih mendengar saya? Ya. Silakan, John. Ya. Jadi ada dua kasus. Yang pertama, kasus yang pembunuhan mutilasi terhadap Septia Adinda ini dipicu oleh persoalan hutang. Jadi ada Septia Adinda punya hutang, meminjam uang kepada tersangka, lalu kemudian ternyata Septia belum sanggup untuk membayar, kemudian dihabisi. Begitu laporan dan pengakuan sementara korban kepada tersangka. Nah, sementara dalam kasus Cika dan Ade ini ada persoalan asmara. Jadi persoalan asmara di mana kemudian antara korban Cika dengan pelaku ini mereka berpacaran, tapi kemudian tersangka menyebut dan menuding bahwa korban Cika berselingkuh begitu. Nah, berselingkuh punya pacar lain, dan yang membuat tersangka marah. Nah, yang kaitannya dengan adik, nah adik dituduh sebagai orang yang mengajari korban Cika untuk berselingkuh. Jadi persoalan asmara dan persoalan utang piutang, Victor. Iya, persoalan asmara, persoalan utang piutang ini yang menjadikan tersangka gelap mata sehingga membunuh para korbannya begitu ya. Terima kasih jurnalis Transmedia Joni Kambang melaporkan langsung. Selamat bertugas kembali.